Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun untuk anggota dari tim kami yang pertama ada Sastra Wijaya, Melisa, Sandi, Ashifa, dan saya sendiri Elawati. Latar belakang kasus Munir. Yang pertama adalah Munir Syahid Khalid meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia seperti pembantaian Karangsari Lampung pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timur hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004. Istri Munir juga menyangkal dugaan ini sebelum berangkat. Suciawati memeriksa laptop yang dibawa suaminya. Ketika dikembalikan setelah meninggal, saya periksa isinya sama, tidak ada data penting, kata Suciawati. Dokumen penting itu ya Munir sendiri. Dia dokumen hidup Deputi 7 bidang teknologi dan informasi Mingguan Sucianto memberitahu secara samar soal motif pembunuhan. Itu coba periksa kasus-kasus besar yang ditandatangani almarhum sebelum pergi. Katanya mengutip bidah motif pembunuhan yang dikaitkan dengan pemberantasan terorisme yang ada pada tahun 2004 menjadi agenda nasional. Indonesia menjadi bagian War on Terror yang diputuskan Amerika Serikat. Serangan 11 September 2001 mulai mempertanyakan metode deteksi anti-teror dan menangkap para pelaku teror tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia. Munir merupakan seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantauan Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, dia berjuang sebagai orang-orang hilang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu, seperti membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Kopassus. Otoritas Belanda yang mengotopsi jenazah Munir menyimpulkan bahwa pria itu mati diracun. Mereka menemukan jejak racun yang membagikan arsen di tubuh Munir. Sejak dipastikan bahwa Munir meninggal secara tak wajar, bahkan dibunuh, pihak keluarga menuntut pemerintah membentuk tim penyelidik kasus yang independen. Keluarga menilai tim investigasi independen dibutuhkan sebab ada kekhawatiran bahwa jika memakai proses hukum konvensional, maka memungkinkan untuk terungkap peristiwa. Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau Kontras pun sepakat dengan argumen keluarga Munir. Hanya saja setelah melalui tarik ulur, baru 3 bulan pasca kematian Munir, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY baru kemudian membentuk tim pencari fakta TPF. Namun tim pencarian fakta TPF yang dibentuk juga tidak berhasil memecahkan kasus Munir karena kurangnya informasi dan dokumen yang dibutuhkan pada tahun 2016. IR Joko Widodo juga memerintahkan untuk menuntaskan kasus Munir, tapi ada beberapa dokumen yang tidak bisa ditemukan sehingga informasi tidak bisa didapatkan dan sangat minim. Pelaku dan korban. Dalam kasus ini diketahui korbannya adalah Munir Syahid Khalid yang merupakan seorang aktivis HAM, sedangkan tersangka pembunuh Munir adalah Polri Widianto yang kemudian menghabiskan waktu 8 tahun di dalam sel penjara. Kronologi kejadian, Munir berada dalam penerbangan IA 974 maskapai Garuda Indonesia Jakarta Amsterdam pada 6 September 2004 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat dengan melakukan satu kali transit di Bandara Changi, Singapura. Perjalanan Munir dari Jakarta menuju Singapura bertepatan dengan Polri Harmus yang sedang duduk pada kelas bus. Lalu Polri Harmus berniat memindahkan
pada kelas ekonomi menuju bisnis. Munir sempat meminta pramugara untuk menyajikan hidangan berupa bakmi goreng dan jus jeruk saat di pesawat. Pada tanggal 7 September 2004, pukul 12.40 waktu Singapura, pesawat melakukan transit di Bandara Changi, Singapura. Pada saat itu, Munir terlihat sedang duduk di kafe Jin bersama Polikarpus dan Omek. Munir memesan hot coklat sambil berbincang-bincang bersama Polikarpus dan Omek. Polikarpus yang awalnya berniat menuju Amsterdam tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Saat Munir berada di ruang tunggu, beliau merasa sedikit mual dan pusing. 2 jam setelah pesawat lepas, landas menuju Amsterdam, Munir bolak-balik menuju toilet. Munir sempat meminta obat masuk angin pada salah satu kru pesawat, namun obat tersebut tidak memberikan hasil. Kru pesawat meminta bantuan dokter Sarjiti Hakim untuk memeriksa Munir dan memberikan beberapa obat diare. Munir sempat merasa sangat kesakitan, hingga dokter Sarjiti harus memberikannya injeksi. Rasa sakit pada tubuh Munir sedikit mereda setelah diberi obat dan memutuskan untuk tidur. Namun sebelum pesawat mendarat di Amsterdam, dokter Trinity melihat tubuh Munir yang sudah tidak bergerak dan terlihat pucat. Munir dinyatakan meninggal sekitar 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Selanjutnya, kategori tindakan pelanggaran. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan adalah pembunuhan sewenang-wenang tanpa hujah, putusan pengadilan atau penghilangan nyawa orang lain. Untuk proses penyelesaian kasus Munir pelanggaran HAM berat mengikat unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Pertama, salah satu unsur pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap manusia pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM. Kedua, pembunuhan terhadap Munir merupakan sebuah serangan dilakukan secara sistematik ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM. Ketiga, fakta yang terungkap di persidangan bahwa lembaga negara dalam hal ini Badan Intelijen Negara atau BIN terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Munir dan memenuhi unsur serangan sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.